Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Gereja mengajak kita hari ini untuk merayakan peringatan wajib Santa Clara, orang yang menekuni hidupnya bukan hanya dengan membaca sabda Tuhan, tetapi mengamalkan sabda Tuhan. Maka saya mengajak Anda untuk melihat ayat permenungan, ayat emas hari ini dari Injil Matius bab 17 ayat 23 yang berbunyi demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, para imam kepala Yahudi dan kaum Farisi serta ahli-ahli Taurat akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Bagaimana Yesus tahu banyak peristiwa tentang hidupnya yang akan datang? Dalam Dei Verbum, dokumen tentang wahyu ilahi atau tentang sabda Allah, gereja menyatakan bahwa manusia itu dapat mengenal Allah dengan merefleksikan ketika ia melihat seluruh ciptaan. Maka dia mengakui ada sesuatu yang lebih dari apa yang dapat dipikirkan manusia. Bahkan ketika ada perdebatan apakah Allah ada atau tidak, ada seorang ahli matematika yang kemudian mencoba dengan rumusan-rumusan matematika untuk menunjukkan bahwa ada suatu angka, ada suatu bilangan, ada sesuatu bentuk angka, apapun itu namanya, yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tak terbatas. Maka dalam sebuah matematika yang dikatakan ilmu pasti, di dalamnya ada sesuatu yang tak terbatas. Maka demikian juga dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang tak terbatas. Maka manusia itu dapat mengenali Allah ketika dia merefleksikan, memikirkannya, ataupun apa yang dapat dilakukan dengan logikanya. Tapi gereja menegaskan ada satu lagi pengetahuan yang tak mungkin dapat dicapai oleh manusia. Dan pengetahuan itu adalah wahyu ilahi. Maka ketika Yesus berkata, para imam kepala ahli Taurat, orang Farisi akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan, maka kata-kata itu adalah kata-kata wahyu ilahi yang keluar dari Sang Putra itu sendiri. Untungnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sabda Yesus, wahyu ilahi, sabda Allah sendiri itu selalu diikuti dengan bukti dan para saksi. Kebangkitan orang mati yang tak mungkin dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, ternyata ada saksi dan nyata. Ketika Yesus mengusir setan, ketika Yesus menyembuhkan, dalam seketika, tidak ada suatu proses apapun, maka disitulah ada sebuah pengalaman yang tak dapat dibuktikan dan dipikirkan melalui kodrat manusia. Maka iman seharusnya mengenal dengan baik apa yang dimaksudkan dengan kata wahyu ilahi atau sabda Allah, sabda yang tak mungkin dipahami lewat logika manusia melulu. Maka mari kita melihat kembali kebenaran wahyu ilahi, di mana Yesus berkata, tak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana dengan peristiwa ini? Apakah Anda menemukan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa melalui dia sajalah orang dapat sampai kepada Bapa? Itu tentu saja ada sebuah wahyu ilahi. Mari kita seperti Santa Clara yang menekuni sabda Tuhan
tetapi juga melaksanakan sabda Tuhan untuk menemukan jalan kepada Bapa. Shalom.